Valencia, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang. Ibu dua anak ini dianggap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena memarahi suaminya yang diduga gemar pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Dalam sidang, Valencia menyampaikan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya, channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada saat ini teman-teman, saya tertarik sekali membahas sebuah berita yang saat ini sedang viral. Teman-teman, sebenarnya saya menonton video ini, tiba-tiba muncul dalam sebuah video berita di mana seorang ibu dipidana penjara gara-gara memarahi suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Nah, teman-teman sekalian, saya tertarik dengan video ini. Dan sebelum saya memberikan tanggapan terhadap ini, maka terlebih dahulu kita tonton cuplikan videonya berikut ini. Valencia, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang. Ibu dua anak ini dianggap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena memarahi suaminya yang diduga gemar pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Dalam sidang, Valencia menyampaikan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Kasus Valencia ini pun menjadi perbincangan publik dan menarik perhatian Jaksa Agung. Kejagung kemudian melakukan eksaminasi khusus dengan mewawancarai 9 orang dari kejaksaan. Hasilnya, para jaksa dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap kasus pidana umum. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, teman-teman sekalian, dalam cuplikan video ini kita mendengar tadi kasus yang luar biasa. Saya melihat di berita sedang viral dan saya merasa juga heran terhadap kasus ini karena hal yang menurut saya ini adalah masalah sepele ya. Masalah antara suami istri, hubungan antara suami istri di mana suami istri, istrinya marah kepada suaminya dan suami marah terhadap istrinya, dan itu saya pikir hal-hal yang biasa ya, yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi yang luar biasanya di sini, ketika istri menegur suaminya dalam keadaan mabuk waktu pulang ke rumah, akhirnya dituntut ke pengadilan dan masuk penjara selama 1 tahun. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, di mana
hakim ini mengambil keputusan ini, apakah tidak memperhatikan hukuman ini tidak memberatkan kepada pihak perempuan? Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan oleh perempuan tadi, bahwa dia menegur suaminya, ya, menasihati suaminya untuk tidak mabuk-mabukan lagi. Tetapi dituntut di pengadilan masuk penjara. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, ya. Apakah hakim tidak memperhatikan tentang hukum perlindungan perempuan? Ya. Jadi di sini menjadi persoalan yang luar biasa menurut saya. Ini hakim-hakim ini perlu dipertanyakan. Ada kejanggalan terhadap putusan yang disampaikan oleh hakim kepada perempuan ini. Maka kita mengharapkan semuanya agar semuanya ini bisa diteliti dengan baik dan para hakim ini diperiksa apakah ada sesuatu yang menjanggal atau ada sesuatu yang membuat mereka mengambil keputusan ini sehingga keputusan ini tidak diperhatikan secara baik, secara detail. Nah, saya melihat tadi bahwa Jaksa Agung pun bahkan memeriksa hakim-hakim ini. Nah, teman-teman sekalian, dari sisi kekristenan, dalam Alkitab mengajarkan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Dan istri juga tunduk kepada suami. Tetapi dalam hal ini, teman-teman sekalian, seorang suami harus menjadi teladan bagi keluarganya. Menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dia adalah imam dalam keluarga. Seharusnya sebagai suami menjadi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini, ini mengakibatkan nantinya perempuan semuanya tidak bisa memberi nasihat kepada suaminya, bahkan menegur suaminya terhadap suami yang suka nakal ini. Yang mabuk-mabukan, main judi, main perempuan. Nah, ini maka kami meminta penegak hukum untuk segera mengambil tindakan terhadap ini dan supaya ini dilakukan secara adil. Ya, karena masyarakat sudah menyebar kepada masyarakat luas, teman-teman sekalian. Dan ini menjadi sebuah sorotan bagi masyarakat luas. Apakah hukum ini bisa dibeli? Ya. Ini luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, firman Tuhan berkata seorang suami harus mengasihi istrinya. Ya. Jadi ketika istri memberikan masukan kepada suami, itu hal yang baik, tidak salah. Ya. Kita saling mengingatkan supaya tidak menuju kepada jalan yang salah. Dan teman-teman sekalian, kita melihat daripada cuplikan video ini, teman-teman, pembuktian bahwasanya hukum ini udah tidak benar lagi di Indonesia ini. Ya. Hakimnya tidak memperhatikan undang-undang perlindungan anak, perlindungan istri. Ini udah luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, kita minta kepada pihak kepolisian agar semua ini diselesaikan secara baik. Dan kita berdoa, semoga ibu ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia mampu melewati setiap persoalan ini, dan diberikan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan teman-teman sekalian, dari kasus ini juga teman-teman kita belajar menghargai istri, menghargai keluarga, dan mencintai keluarga. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan memberkati kita. Salam.